Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana statusnya orang yang meninggal jatuh di pesawat? Terus bagaimana penyelenggaraan jenazahnya? Pemirsa, ini kita turut prihatin atas peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air barusan ini. Kalau ditanyakan penyelenggaraan jenazahnya, maka disesuaikan dengan kondisinya. Yang jelas tidak mungkin lagi dimandikan secara normal. Kalau ada yang didapat potongan-potongannya, maka potongan itulah yang diperlakukan seperti penyelenggaraan jenazah, tetapi tidak lagi dibuka badannya atau potongannya, tapi dia dalam posisi terbungkus, kemudian diselenggarakan dengan sangat-sangat darurat. Jadi kondisinya, karena kalau disentuh lagi pasti akan rusak. Jadi pertama, tidak memungkinkan untuk dilakukan secara normal seperti kalau orang meninggal normal. Kemudian bagaimana statusnya? Statusnya ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang yang meninggal, ada 5 orang yang meninggal digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Yang pertama, meninggal karena penyakit ta'un atau penyakit mewabah. Seperti sekarang, orang meninggal karena virus corona, COVID-19, maka matinya mati syahid. Yang kedua, orang meninggal karena sakit perut, itu juga mati syahid. Yang ketiga, orang meninggal karena tenggelam, mati syahid. Yang keempat, orang meninggal karena reruntuhan bangunan, juga mati syahid. Dan yang kelima, orang meninggal karena gugur perang di jalan Allah. Jadi 5 dalam hadis ini. Ada hadis yang lain, orang yang meninggal karena melahirkan, itu juga mati syahid. Jadi kasus Sriwijaya Air ini 2 yang kena, dia meninggal karena tenggelam, yang kedua karena reruntuhan bangunan, bangkai pesawat. Jadi insya Allah mereka itu adalah orang-orang yang tergolong orang yang mati syahid. Tentu syaratnya adalah Muslim. Bagaimana yang bukan Islam? Bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Kita tidak campuri. Kita orang Islam meninggal karena tenggelam atau reruntuhan bangunan, itu matinya mati syahid. Lalu apa yang didapat orang yang mati syahid? Nah, ini luar biasa ini. Orang yang mati syahid itu pertama, diampuni dosanya sesaat atau pada waktu terbunuhnya atau pada waktu meninggalnya. Jadi begitu misalnya kemarin jatuh pesawat, meninggal, pada waktu itu diampuni seluruh dosa kesalahannya. Yang kedua, diperlihatkan surga ketika nyawanya mau terlepas. Hanya kita ini secara fisik melihat, kasihan mereka korban, tapi sesungguhnya mereka yang korban sebelum meninggal diperlihatkan dulu surga, kemudian keluarlah nyawanya. Yang ketiga, dihindarkan dari huru hara hari kiamat. Jadi nanti di padang mahsyar orang kena huru hara, gelisah, dia diberi ketenangan menanti kapan pindah dari padang mahsyar menuju ke surga. Kemudian dipasangkan mahkota di kepalanya. Orang-orang yang syahid, mahkota dari yakut, ya. Apa itu yakut? Ada permata yang indah. Kemudian masih ada lagi istimewanya orang yang mati syahid, diberi oleh Allah kewenangan membebaskan 70 orang dari keluarganya masuk ke dalam surga. Jadi di balik musibah yang menimpa pada para penumpang Sriwijaya Air, kita keluarganya atau orang-orang yang mengenalnya sedih, tapi di balik semua itu
mereka bergembira setelah berjumpa dengan Allah dan posisi kematiannya adalah syahid. Orang yang meninggal karena wabah corona itu juga mati syahid. Meskipun kita berat melihatnya, sudah meninggal, tidak dibawa ke rumahnya, tidak tidak dilihat oleh keluarganya, langsung di kuburan, bagi kita sedih. Tapi bagi yang bersangkutan, mereka tersenyum bahagia karena meninggal dalam keadaan syahid, diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.